Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Purwoko, mahasiswa dari jurusan MPI semester 2. Ingin mempresentasikan fungsi manajemen pengarahan atau actuating. Definisi dan konsep pengarahan dalam manajemen. Fungsi pengarahan atau fungsi manajemen actuating adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Fungsi ini merupakan kegiatan berupa memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Dalam struktur manajemen, manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat di bawahnya. Manajemen ditingkatkan menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen di tingkat yang lebih bawah lagi. Actuating adalah usaha atau ikhtiar manajemen, di mana dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Agar pengarahan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik juga. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik dan jelas. Kemudian selain itu juga saling kerjasama, dan yang penting tidak terjadi pertentangan atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik. Dan inilah pentingnya fungsi actuating. Bagaimana melakukan pengarahan yang baik? Kuncinya adalah dengan komunikasi. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik, jelas, mudah dimengerti. Dan pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai kepada bawahannya dan bisa diterima dengan baik supaya bisa dijalankan dengan baik juga. Sebagus apapun perencanaannya, sekeren apapun orangnya, jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, bawahan akan kesulitan menjalankan perintahnya untuk mengeksekusi perencanaannya, dan otomatis hasilnya pun juga tidak akan maksimal atau malah menjadi masalah. Kemudian terjadi konflik dan ujung-ujungnya akan merugi. Secara teori manajemen, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya, di mana beberapa di antaranya adalah: 1. Memberi orientasi tugas yang harus dijalankan, memberi petunjuk, baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. 3. Memengaruhi anggota bawahan. 4. Memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Tantangan dalam fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan tidak berjalan normal begitu saja. Tentu di setiap bidang apapun itu punya tantangan tersendiri, tidak terkecuali dalam menjalankan fungsi pengarahan. Dan berikut diantaranya: 1. Tingkah laku manusia atau human behavior. Tidak ada salahnya manajemen mempelajari ilmu yang ada hubungannya dengan manusia seperti psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ilmu itu cukup penting jika dikaitkan dengan fungsi pengarahan, karena ini di dalam manajemen terdiri dari banyak orang, banyak pihak, banyak kepala, banyak ide, dan banyak masalah. Setiap anggota individu dalam manajemen tidak sama, tingkah lakunya pun berbeda. Pengarahan tidak akan sukses jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Pengarahan tugasnya menyatukan perbedaan agar suatu kelompok bisa kompak melakukan hal yang sama secara bersama yang sesuai dengan tujuan organisasi. 2. Hubungan manusia. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu sama lain dengan membawa urusan masing-masing. Fungsi pengarahan bisa digunakan untuk ini, menyelaraskan hubungan manusia ini. Instruksinya digunakan untuk menyatukan, mempersempit ruang konflik, menjembatani agar individu dan kelompok. 3. Kepemimpinan. Ini penting, bahkan sangat penting untuk dipelajari oleh manajemen, khususnya manajemen puncak atau tidak yang punya bawahan. Sukses tidaknya pengarahan terserah pemimpinnya, terserah kepemimpinannya. Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah gaya memimpinnya.
gaya mengarahkan, gaya koordinasi, gaya membina anak buahnya agar mereka mau melakukan apa yang diinginkannya. Harus tahu kapan tegas, kapan santun, harus mengerti kapan instruksi, kapan motivasi. Pengalaman sangat berpengaruh terhadap sifat kepemimpinan seseorang. 4. Komunikasi. Mungkin ini adalah seninya fungsi pengarahan. Bagaimana cara menyampaikan pesan, caranya menyuruh orang, caranya memotivasi orang, caranya meredakan konflik dalam berkomunikasi. Demikian presentasi dari saya, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.